di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Betapa kucintai Tauratmu, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, terharu saat hadir dalam kebaktian gereja bawah tanah yang dilakukan pada tengah malam di mana orang banyak sedang tidur. Tidak semua membawa Alkitab karena ada larangan untuk membagikan Alkitab di negara itu. Lebih dari 2 jam, pemimpin menyampaikan firman Tuhan dengan suara setengah berbisik. Semua mendengarkan, tidak ada yang mengantuk atau sibuk dengan kegiatan lain. Cinta akan firman Tuhan menumbuhkan gairah untuk merenungkannya. Dalam Mazmur ini, Daud menyatakan diri sebagai seorang yang sedang jatuh cinta. Rasa cinta yang mendalam ini bukan ia tujukan kepada seseorang, melainkan kepada Taurat Tuhan. Daud menjadikan Taurat Tuhan sebagai kesukaan. Betapa kucintai Tauratmu. Itulah sebabnya ia dengan sukacita dan rela hati menyediakan waktu untuk merenungkan Taurat Tuhan itu sepanjang hari. Mengapa Daud begitu mencintai Taurat Tuhan? Beberapa alasan sebagai jawaban dari pertanyaan ini adalah: 1. Tauratmu membuatku lebih bijaksana. Ayat 98 sampai 100. Secara terang-terangan pemazmur mengatakan bahwa pertama, Taurat telah membuat lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Ayat 98. Kata bijaksana, hikmat, dapat diartikan sebagai kepandaian untuk membedakan yang baik dari yang jahat, yang adil dari yang tidak adil, yang benar dari yang tidak benar. Karena berhikmat, seseorang dapat melakukan yang baik, yang adil, dan yang benar. Kedua, Taurat telah membuatnya lebih berakal budi daripada gurunya. Ayat 99. Mungkin secara intelektual guru lebih berilmu, tetapi belum tentu lebih berakal budi daripada seorang yang hidupnya bergantung kepada Allah dan Tauratnya. Ketiga, Taurat membuat lebih mengerti daripada orang-orang tua. Ayat 100. Masalah kualitas pengertian akan Taurat tidak ditentukan oleh umur, tetapi oleh cinta kepada Tauratnya. Mengerti Taurat harus sampai pada tahap menjalankan apa yang dimengerti. 2. Tauratmu menahanku terhadap jalan kejahatan. Ayat 101 dan 102. Perhatikan bahwa hikmat bukanlah hanya sekedar pengetahuan, tetapi ketaatan sebagai gaya hidup. Ketaatan ini digambarkan dengan sikap menahan kaki terhadap segala jalan kejahatan. Selain itu, sebuah komitmen untuk tidak menyimpang dari hukum-hukummu atau jalan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Kuncinya adalah hanya dengan berpegang pada firman Tuhan. Berpegang berarti menggantungkan hidup sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ia tidak berharap kepada sesuatu yang lain. Pemazmur menyatakan hal ini di sela-sela pergumulannya, mempertaruhkan nyawa karena orang-orang fasik yang telah memasang jerat terhadapnya. Bahkan ia tidak jatuh ketika menghadapi penderitaan dan penindasan karena firman Tuhan menjadi milik pusakanya dan Tuhan sendiri yang menjadi pengajarnya. 3. Tauratmu memberiku janji penyertaan. Ayat 103 sampai 105. Ungkapan manis adalah cara untuk menggambarkan bagaimana ajaran Tuhan membuat hidup menyenangkan dan damai. Bahkan lebih daripada madu menunjukkan kepuasan yang tidak terhingga. Hanya ada satu sumber yang tepat dari kebenaran, kehidupan, kedamaian, dan sukacita, yaitu Tuhan sendiri di dalam firman-Nya. Jika ada yang lain menawarkan hal yang sama, maka semuanya adalah jalan dusta belaka. Taurat Tuhan Allah pelita yang menuntun seseorang untuk berjalan dalam terang Allah. Jelas bahwa orang yang setia terhadap Taurat tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena terang itu selalu menuntunnya untuk melakukan hal-hal yang suci, bersih, dan benar di hadapan Allah.
Firman mampu memberikan terang dalam langkah-langkah kehidupan kita. Firman berkuasa memperbarui hidup dan memberikan kekuatan baru di dalamnya. Sahabat Iktus, marilah kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan bukan karena terpaksa, bukan pula menjadi sebuah kewajiban yang akhirnya menjadi beban, melainkan menjadi kesukaan kita yang didasari rasa cinta. Kita terus merindukan firman Tuhan dengan merenungkannya sepanjang hari. Jangan mau kehilangan hal yang paling berharga dalam hidup, yaitu mendapat pengajaran dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Alangkah ruginya apabila saya hari ini masih menganggap menggali firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang membosankan. Saya mau memperbarui komitmen saya untuk membaca Alkitab, merenungkan, memperkatakan, dan melakukannya. Saya rindu Tuhan berbicara, menyingkapkan banyak hal kepada saya hari ini, menuntun dan membuat hidup saya jauh lebih baik seturut rencananya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menyadari bahwa dengan merenungkan firman Tuhan, saya menjadi lebih bijaksana? Dapatkah saya terhindar dari perbuatan jahat dengan berpegang pada firman Tuhan? Janji apa yang Tuhan berikan saat saya menempatkan firman-Nya di tempat yang utama? Tuhan Yesus, saya mencintai firman-Mu dan merindukannya setiap hari. Saya bersyukur karena firman-Mu membuat saya menjadi lebih bijaksana, mengingatkan saya untuk tidak memilih jalan kejahatan dan menerangi jalan saya seturut kehendak-Mu. Saya hanya mau berpegang kepada firman-Mu dan mempercayai janji-Mu hingga hidup saya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dengan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Berjalan dalam terang firman Tuhan membuatku tidak tersandung dalam kegelapan. Kristus ada di